kembali lagi di Sahabat Nokturnal. Oke, malam hari ini kita bakal sesi Q&A ya Bang ya? Q&A terkait ilustrasi di zaman now. Ilustrasi di zaman era 5.0 ya, anjay. Kayak gitu-gitu lah. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai ilustrasi di zaman hari ini, kita disclaimer dulu ya. Kita bukan di sini bukan menggurui gitu, mengkuratori sebuah karya atau mengkritik ya. Di sini kita bareng-bareng belajar buat mengenal apa sih ilustrasi atau ilustrator itu kerjaannya apa sih? Apakah sama seniman kah atau sama-sama seni-seni lainnya kayak gitu. Oke. Sebelum ke Q&A kita perkenalan dulu ya. Nama gua Sahril, AS-nya Alexalam. Sanad Nabi. Di sini ada siapa? Pito Jebak di sini. Di sini jadi narasumber kita malam ini buat tanya-tanya seputar ilustrasi itu apa. Oke. Jadi di sini ada permintaan netizen nih. Jadi netizen hari ini tuh pertanyaannya madep ya Bang ya? Madep. Anjay, pokoknya di luar perkiraan kita lah gitu. Oke, kita langsung aja Bang ya? Langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, dari akunnya Dimas_Bangkong. Dah, ini nih Dimas_Bangkong. Gini katanya Bang, bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi dunia ilustrasi saat ini? Anjay. Berarti terkait AI mungkin ya Bang ya? Oke, bisa langsung dihajar aja Bang. Pertanyaan dunia kayak ini Hitler, Waduh, bahaya tuh. Bahaya. Ya. Jadi gini Bung Syaril. Oke, gimana nih? Teknologi yang telah memungkinkan ilustrator itu bisa menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti Procreate atau iMispen dan lain-lain. Dan dapat mengubah juga cara mereka membuat dan menyebarluaskan karya mereka itu. Oke. Berarti mempermudah ya sebenarnya ya. Mempermudah Anda untuk mengakses ilustrasi gitu. Adanya perkembangan zaman tuh kayak tadi tuh kata Bang Pito, Procreate lah, AI lah, terus Clip Studio Pen lah, kayak gitu-gitu tuh. Kadang orang nggak sabaran kan kalau misalnya manual kayak bikin dotting tuh kan satu-satu. Ih, lama banget Bang, sumpah itu. Kan kalau kita pakai salah satu ambil dari Procreate kan bisa bikin beras sendiri. Dotting, tinggal jebret ya. Wah, bener. Gampang sekali. Jadi ke Dimas Bangkong, adanya teknologi itu bukan jadi hambatan ya. Betul. Bukan jadi hambatan buat berrivalitas jadinya. Jadi kita berbaur aja. Adanya Procreate apalagi tuh Bang, gua lihat ini udah ngantuk Bang. Baru juga satu pertanyaannya. Baru juga satu pertanyaan udah ngantuk. Kayak gua lihat tuh di update-nya Procreate tuh atau di Apple, produk Apple, dia ngeluarin apa tuh yang animasi Dream apa ya? Pokoknya ada tuh. Itu ya, ada yang baru tuh, baru beberapa bulan kemarin ya. Tapi masih ada. Tapi masih bug masih ada. Iya. Kalau gua lihat tuh di aplikasinya 350.000 kalau nggak salah. Dream itu tapi peruntukannya buat animasi. Nah, begitu Dimas Bangkong buat pertanyaannya. Terima kasih sudah menanyakan. Bagus ya, menarik lah gitu. Oke. Terus ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Jangan sampai Anda malam boleh, tapi ngantuk itu hanya ilusi teman-teman. Oke. Semakin malam semakin jadi biasanya. Jadi bau. Belum mandi soalnya. Biasanya berancol itu kemana-mana ya. Udah kemana-mana tuh. Wah parah. Terus nih pertanyaan kedua dari
Cimi Manglit Pride katanya. Anjay, Manglit tuh Kopo ya, daerah Kopo ya. Daerah Kopo itu dekat rumah saya. Oh, Kopo ya juga. Kopo emang dari zaman Majapahit katanya. Macet terus. Nih Bang katanya, apa perbedaan antara ilustrasi tradisional dan ilustrasi digital? Media berarti ini ngomonginnya lebih ke media. ya. Ilustrasi tradisional itu lebih melibatkan penggunaan media fisik. Media fisik, oke. Contohnya itu pensil, tinta, cat air, dan juga ada beberapa dan lain-lain itu. Kalau yang digital yang tadi disebut dibahas ya, dibahas iya. tadi kayak Procreate, AI lah, iya. dan segala macam juga oke. seperti itu Pensaril. Ada lagi Bang? Cukup sih. Cukup. Oke. Kepada Cimi Manglit Pride berarti untuk perbedaan ilustrasi tradisional dan modern atau tadi pertanyaannya apa? Digital. Bahasanya digital. Itu yang ngebedainnya lebih ke media gitu. Jadi satu contohnya mungkin. Nah, ini nih. Ini buat yang Si paling drag art nih. dark art nih, aduh. Bahaya. Keren. Pensaril Nih, ini mau baru. Gimana? kalau mau di ini boleh juga ini. Harganya entar lah bisik-bisik. Siap. Kayak gitu teman-teman. Jadi 5.000 kayaknya. mahal ini mah. Sebulan gua bikin, sebulan anjing. Emang lumayan tuh. Kayak gitu, Cimi Manglit Pride. Jadi yang ngebedainnya kayak media, entah itu kanvas ya, Jauh. kanvas atau mural mungkin gitu yang lebih besar. Ya. Itu yang jadiin pembeda antara digital dan tradisional kayak gitu. Jadi bukan masalah lu kalau misalkan mau tradisional, mau digital, oh itu mah tetap sama-sama aja ya Bang. Iya, betul sekali. Sama-sama aja Sama-sama gitu. aja. Selagi lu mahir di dalam karya itu, ya kenapa nggak digarap ya langsung gitu. Coba aja dulu, yang malu-malu kan kalian gitu. Karya kalian yang malu kalian. Oke, nggak bercanda deh, bercanda. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Orci underscore Maru 83. Wih, Orci itu bisa orang Cijagra nih. Bisa orang Ciwidey. Ciwidey bisa. Oh ini luas pokoknya Luas, Orci itu. Bang katanya, apakah ilustrasi dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu sosial dan politik? Gila. Politik. 2024 ilustrasi politik tuh lagi gencar-gencarnya ya. Iya. Apalagi sekarang banyak partai-partai yang membutuhkan buzzer. Betul. Bang, ilustrasiin tit katanya gitu. Bisa nggak? Bisa aja ya kita. Bisa aja. Oke, lanjut Bang, dijawab. Itu ilustrasi juga dapat mengekspresikan untuk menyuarakan isu-isu sosial atau politik dengan cara yang memikat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oke. Gua dapet nih. Insight-nya berarti disclaimer dulu ya. Kalau misalkan kita sebagai ilustrator, apapun itu orderannya mungkin ya. Mau misalkan nih di 1, di 2, di 3. Nah, mereka tuh ke kita ke ilustrator yang Bang, bikinin ini dong. Kan gua nggak bisa belah-sebelah ya. Iya. Namanya juga kerjaan, jasa, namanya orderan, ya diambil aja selagi jadi cuan ya. Sekarang kan partai-partai pengen minta yang cepat. Dan di era digital ini kan ada namanya AI. Banyak tuh di situ. Tuh jangan mempermudah pengerjaan deadline-nya itu dipercepat ya. Betul. Jadi adanya AI itu bukan sebuah bencana sebenarnya kalau kita cara pandangnya lurus gitu. Ada AI, ya udah deadline banyak ya. Kalau mengikuti idealis kan wah sulit sih emang. Tapi kepada anda yang idealis, kalian luar biasa. Upload dulu. Janto, upload dulu lah. Pada idealis yang bisa menghidupi dapur-dapur mereka, kalian luar biasa. Karena kita bisa disebut realistis ya. Ada cuan di dalamnya, ya udah kita garap gitu. Tapi tadi maknanya kayak gini. Adapun ilustrasi untuk sosial atau kampanye, nah
itu caranya gimana buat memikat ya Bang ya, memikat publik biar ini nih kayaknya nomor 5 misalkan menarik nih karena ilustrasinya bener-bener tikus misalkan keluar dari DPR, gedung DPR, kayak gitu-gitu tuh bisa jadi. Oke, terima kasih pada Orcian_Maru 83 sudah menanyakan terkait isu-isu sosial dan politik. Oke, keren. Ada nih selanjutnya, nama akunnya pria punya selera. Anjay, kayak rokok anjay. Kayak rokok aja nih, pria punya selera. Bang, katanya bagaimana ilustrasi dapat digunakan untuk menginspirasi dan memotivasi orang katanya. Pantesan namanya pria punya selera. Banyak motivasi. Ya. Mario Teguh kayaknya nih, motivasi terus dalamnya. Oke, Serial. Itu sumber inspirasinya itu dan motivasi itu melalui gambar-gambar yang menggambarkan keberhasilan dia. Dari perjuangannya atau nilai-nilai dari positif. Oke, berarti yang di dalam ilustrasi itu melambangkan motivasi lah, kata-kata tipografi mungkin ya. Sekali. Yang di dalamnya tuh perjuangan. Apa yang diperjuangkan? Ya motivasi Anda gitu. Apa yang Anda lihat ketika ada ilustrator membuat visual, ya itu dijadiin patokan gitu. Bagaimana cara yang asalnya verbal tuh jadi visual gitu, menarik gitu ya, menarik kampanye atau tadi mah di sebelumnya di Orci_83 gitu tuh. Oke, kayak gitu. Kepada pria punya selera, semoga selera Anda tetap di ilustrasi gitu di Jawa Now. Oke, kita di pria pokoknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman, sobat Nocturnal, jangan melewatkan pertanyaan selanjutnya dari Yanto Pramono. Yanto. Lu nanya juga Yanto. Nanya lu. Yanto. Bagaimana ilustrasi dapat mempengaruhi suasana atau mood dalam suatu karya seni? Anjir, kayaknya si Yanto ini tuh perasa deh orangnya. Perasa nih. Baperan kayak Baperan nih. Yanto. Bukan gue. Dibentak dikit. Wah, ini mau jahat. Mental illness. Wah, udah mental. Jangan sampai lah ya Yanto ya. Oke, lanjut Bang. Jadi gini Bang Saril, seperti hal melalui penggunaan warna, komposisi dan elemen-elemen visual, ilustrasi juga dapat menciptakan suasana yang berbeda. Dari mulai dia ceria, sedih, bahagia, itu bisa dilampiaskan ke media karya yang dia ciptakan. Oke, karya seninya melambangkan berarti ya. Dan juga bisa mulai dari yang paling misterius. Apa tuh yang misterius apa tuh kira-kira nih? Aduh. Biasanya saya sendiri saja masih misterius. Misterius ya. Bisa bingung ya sih. Misterius kayak gimana gitu. Oke, kita menanggapi mungkin pertanyaan dari Yanto Pramono. Jadi nih Yanto emang berarti kalau ngomongin suasana atau mood nih, kalau gua ya di ITB tuh, gua semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Belajar yang namanya ilustrasi mood. Jadi kayak adanya merah, terus biru tuh melambangkan merah hangat gitu kan. Biru ketenangan. Tenang, dingin kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi diaplikasikan sama karya kalian gitu. Yang hasilnya misalkan di backgroundnya hitam nih, jebret hitam, ternyata di pinggir-pinggirnya merah-merah tuh atau api-api ada kuningnya, bukan berarti itu ceria gitu. Saya mau sedikit disclaimer. Boleh, gimana nih? Banyak orang yang suka warna hitam tuh kayak dia betul, setuju gua, jahat, introvert, pokoknya gelap-gelapan. Iya betul, branding yang hitam nih, gua baju aja nih semua hitam semua, sampai ke
kolor gua hitam gitu, bukan berarti yang hitam yang gondrong ya. Iya, nggak jahat itu. Nggak jahat, itu bukan begal. Tapi kalau nyopet kayaknya ada kemungkinan di sana gitu. Jadi jangan don't just buy book Cover lah. Pokoknya itulah. Jangan sampai lu lihat hitam-hitam, ini mah mau hipnotis, nggak mungkin. Bukan seperti itu gitu. Branding itu tuh kita males milih warna aja sebenarnya gitu. Kenapa hitam-hitam tuh masuk ke segala lini gitu. Lini permasalahan color palette gitu. Ya. Oke, terima kasih Yanto Pramono telah meluapkan suasana dan mood gitu. Oke, lanjut di ladies.girl. Gimana nih bacanya? Ladies.girl lah. Cegil biasanya ukti ini Wali. Apa dampak ilustrasi terhadap industri fashion dan desain pakaian ini? Ukti emang lagi tren-trennya ya, apalagi skena sekarang. Iya, skena. Kepada tren skena diundang, ditulis aja di kolom komentar IG-nya. Mau centil gua sekarang. Lanjut Bang. Oke, kayaknya dia emang fashionable banget ya. Fashionable. Oke, kita jawab pertanyaan dari Ladies Girl. Ilustrasi itu bisa memainkan peran penting dalam industri fashion sebagai alat untuk merancang dan mengkomunikasikan desain dalam hal pakaian sebelum produksi itu dimulai. Oh, berarti dampak lah ya, ada dampaknya ya berarti ya. Kalau orang-orangnya yang lebih simpel, ya udah polos aja. Polos aja ya? Iya. Full polos gitu. Dari topi sampai ke sepatu itu full polos. Berarti ya, kan sampai orangnya juga polos. Dia apa-apain mau. Wih. Keren banget ya. Kayak gitu tuh. Kepada ladies girl. Susah amat sih lu bikin akun anjing. Kayak gitu tuh. Jadi ada dampaknya lah. Kayak nih Bang Pito tuh biasanya ada commissionan freelance yang si ilustrasinya tuh lucu-lucu gitu ya. Gitu. Apa Bang IG-nya Bang kira-kira Bang? Boleh cek IG-nya Alvito Alvito O-nya T-nya 2, O-nya 3. Nah, bisa. Kalau misalkan teman-teman perlu kegelisahan, kesuraman, kelam gitu, drag gitu bisa di-follow ya IG gua ya. Sahriel Ras L-nya 2 aja. Kayak gitu. Lari. Ada berarti sorry lari aja. Ada berarti pengaruhnya terhadap fashion gitu. Semakin colorful si pakaiannya melambangkan ini mah cowok kue katanya gitu. Iya. Cowok bumi. Cemembak kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi mempengaruhi. Oke, kita lanjut. Wah, ini mah kayaknya anak musik nih yang nanya nih. Wow. Dari akun cobain anjay. Harus dicobain ini mah. Sensasinya kayak gimana? Kayak gitu tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ilustrasi dapat digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan dan pendidikan? Anjay. Ini musik-musik kayak gini seniman masih memperhatikan pendidikan ya, betul. Oke, kita jawab pertanyaan dari cobain. Ilustrasi dalam dunia pendidikan itu dapat membantu menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa-siswa yang ingin belajar tentang ilustrasi. Dan juga memfasilitasikan pembelajaran yang lebih efektif. Berarti membantu untuk memvisualkan ya, memvisualkan. Misalkan ada tuh bocil-bocil yang kalau misalkan lihat narasi panjang tuh dia males. Sekarang kan budaya Indonesia bukan budaya membaca lagi. Budaya free dikat aja ya, Yanto dikat aja nih editor. Kayak gitu. Berarti si ilustrasi itu dapat membantu untuk proses anak atau siswa-siswa di khususnya negeri Konoha menggambarkan visual. Jadi biasanya nih anak-anak di SD mungkin ya SD sih udah 2 kali Bang lu muak Bang.
SD tuh lebih mementingkan visual karena ada nih dosen gua, dosen videografi ini, dia bilang katanya gini, gua mah lebih awal belajar menggambar daripada belajar menulis. Bukan berarti kita mengenyampingkan menulis, tapi basic orang itu biasanya ke visual gitu, karena orang itu sebenarnya makhluk visual, cuman diliterasikan gitu oleh sistem yang tidak bertanggung jawab. Oh ini bahaya. Oke lanjut, terima kasih kepada Kurt Cobain sudah mencoba-nyoba bertanya kepada kita. Terima kasih. Dicobain. Mau dicobain juga? Janganlah. Oke, lanjut ke akunnya ingin underscore terbang. Anjay, nih mau terbang kemana nih? Udah di atas, lupain ke bawah. Bahaya. Tapi harus minum tolak angin. Masuk angin. Bang, apa yang membedakan ilustrasi editorial dari ilustrasi lainnya? Wah, gua kurang nih. Membedakan ilustrasi editorial dan ilustrasi lainnya. Terus gimana juga sih membedakan seperti ini nih? Kotak-kotakan misalnya tuh. Mungkin lebih intinya aja kayak. Oke, boleh ke intinya ya, Bang. Ilustrasi editorial itu digunakan untuk mendukung artikel atau berita yang seringkali memiliki tujuan untuk mengembangkan ide atau konsep tertentu. Wih, berarti lebih ke berita, lebih ke jurnalistik mungkin ya. Betul. Yang akhirnya yang membedakan ilustrasi editorial tuh ke arah mana gitu. Nah, ini konsepnya mau kemana? Sampai kita berita ini jadi berita itu. Betul. Misalkan ada tuh di kereta api Cicalengka ya, yang bertabrakan. Tiba-tiba ilustrasinya malah yang ceria-ceria kan, dark joke jadinya kayak gitu. Itu bisa jadi kan kayak kita nggak tahu kronologinya kayak gimana, kita bisa diilustrasikan melalui editorial. Oke. Kepada ingin terbang, jangan terbang terlalu jauh. Nanti kalau jatuh ada layang-layangan. Ntar kalau bahasa Sunda tuh nyabet, direbol gitu. Oke, terima kasih udah mempertanyakan ilmu baru nih buat gua. Ilustrasi editorial tuh apa sih? Nah, kayak gitu. Mungkin untuk para suku yang tahu ilustrasi editorial bisa komen di bawah ya. Komen di bawah, bisa di tag IG kita, ntar kita follow-followan, pindah ke WA. Tapi harus perempuan. Oke, lanjut ke bisa lah. Wah, pada punya unang-inang, anjing, unang-inang Optimus Prime. Oke, Bang, bagaimana peran ilustrasi dalam industri musik, terutama dalam desain album? Menarik nih. Ini kayak temennya si Kurt Cobain nih kayak. Ini temennya Kurt Cobain. Cuman unang-inang. Karena Kurt Cobain itu udah banyak pengalaman dalam dunia musik. Betul. Jadi pindah ke pendidikan. Kebetulannya jadi ke pendidikan. Aduh. Cobain. Tadi dalam desain album ya. Desain cover album kayak gitu tuh. Itu bisa digunakan juga di dalam desain album itu. Mungkin bagus sekali itu sebenarnya. Dan untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan memvisualkan tema musik yang terbranding dengan dalam album tersebut. Oh, jadi sebuah ilustrasi yang emang menggambarkan ya. Ini genre musiknya ke arah mana nih? Ya. Gak mungkin kan folk atau indie tuh backgroundnya tenggorak nih kayak gini. Gak mungkin tuh. Ini pasti lagunya metal nih. Metal pasti gitu. Kan gak mungkin terus dangdut misalkan dangdut terus desainnya mata terus segitiga tuh, wah bahaya itu. Beda berarti untuk desain album itu sangat mempengaruhi gitu untuk membrandingkan cover album tuh
apa sih genrenya, apa sih musiknya kayak gitu-gitu ya. Dan sampai anak metal udah background metal tapi pas dengerin musiknya dangdut cik. Ntar bukan musik, malah ini duet sama ya kayak gitu. Kayak mas-mas di pojokan gini. Gini. Iya tuh jangan ketawa lu. Ya kamu ketawa mulu. Oke, kepada Unang Inang terima kasih atas perhatiannya. Mau dicukupkan? Belum. Malah masih panjang. Nah, dari akunnya Masa Depan Suram. Belum aja berperang lu sama hidup udah suram aja lu. Bang, apa tantangan utama yang dihadapi ilustrator di era digital hari ini? Sama Masa Depan Suram. Takut takut anjing. Belum ada pertanyaan tentang tantangan soalnya. Gimana mau suram ya? Bang, rokok dulu. Aduh, Rokok dulu, Bang. Aduh. Oke, untuk masa depan suram, untuk kedepannya jangan suram lagi. Bahaya soalnya. Mungkin salah satunya ini Bung Saryo. Tantangan utama itu yang harus ditempuh oleh masa depan suram ini, persaingan yang meningkat di pasar. Senggol itu bahaya. Dunia pasar tuh ya. Jangan macam-macam sama orang pasar. Preman pasar lu ntar prem. Dan juga itu Bung Saryo, serta perubahan cepat dalam teknologi dan tren desain FPP. Apalagi sekarang Instagram tuh algoritmanya tuh cepat banget. Bener bersih. Sekali kita scroll, udah tiba-tiba lagi. Joget aja tadi. Ya gitulah untuk siapa tadi? Masa Depan Suram. Jangan terlalu overthinking terhadap emang ilustrasi bisa menghidupi gua, bisa gitu. Banyak di luar sana tokoh-tokoh besar yang ilustrasi dijadiin penghasilan utama ya. Betul, bisa menghidupi dirinya. Mungkin udah nikah ya, punya anak, bisa itu selagi lu rajin, tekun, fokus lah, itu intinya lu pasti bisa sih dapetin cuan dari ilustrasi. Cuman yang jadi masalah tuh lu harus siap ketika terjun ke ilustrasi. Nah, banyak persaingan ya. Kalau tadi kompetitor lah, misalkan gue drag art nih, pasti banyak art yang lebih drag gitu. Udah 3 kali bang, gua itu udah 3 kali nih. Tapi tidak apa-apa ya sahabat Nocturnal, tetap setia untuk menonton Q&A kita dalam cover humor gitu. Kenapa harus humor? Karena kalau nggak humor malam-malam tuh gimana ya? Ngantuk pokoknya ngantuk kayak gitu. Berarti kompetitor harus lu kaji lagi mungkin gimana caranya lu bisa punya nilai plus ya, atau karakter ilustrasi itu kayak gimana, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Masa Depan Suram. Semoga setelah kita menjawab hidup Anda menjadi lebih suram. Lebih suram. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Agung GNWN. Oh, ini kayaknya Agung Gunawan ya, disingkat. Oke. Bang, mau tanya, boleh. Bagaimana ilustrasi dapat digunakan untuk merayakan keragaman budaya? Keragaman budaya. Oke, menarik nih. Dan saya juga ada komision yang lebih ke budaya juga. Gimana tuh? Jadi seperti ini Bung Saryo, yang ilustrasi dapat merayakan keragaman budaya dengan menggambarkan karakter-karakter, pakaian dan tradisinya yang mewakili berbagai kelompok etnis dan budaya. Oh, berarti adanya ilustrasi itu bisa mempersatukan ya Bang ya? Betul sekali. Mempersatukan budaya, apalagi Indonesia kan, banyak banget budaya yang benar-benar gua nggak tahu total budaya di Indonesia itu ada berapa. Banyak ya, pasti banyak. Cuma yang penting kalian jangan mengotak-kotakan. Ada tuh seniman bocah ya, bocah yang dari Bali tuh mohon koreksinya kayak gitu. Kita di sini masih belajar. Cuman dia tuh kita bahas profilnya dikit doang ya.
Boleh. Dia tuh lebih ke logo ilustrasi sih sebenarnya, cuman dia ngegarap logo juga. Cuman yang jadi ciri khas dia tuh adat Balinya ya. Iya, keren banget tuh. Itu ilustrasinya. adat Balinya khas banget gitu kepada seniman bocah tuh, lu keren bang. Keren banget. Dia Bisa- bikin karakter anime. Luffy dijadiin adat Bali. Adat Bali kayak gitu-gitu tuh. Naruto yang lain juga. Yang emang bener-bener mempunyai ciri khas Balinya itu tuh. Oke, kita lanjut aja ke akunnya Citato.aja ini. Citato pasti Cindo-Cindo Tanpa nih. toko. Cina tanpa toko kayak Iya, gitu, disuka betul. kayak gitu. Nah, kepada Citato belum aja dijawab ya. Citato dia nanya katanya, Bang, apa peran ilustrasi dalam merancang identitas dan merek logo? Ini mah bener-bener bikin toko dia, Iya kayaknya. Bikin- Dia lagi cari bikin merek dia. Jadi nanya kayak gini. Oke, lanjut aja bang, disikat. Citato aja. Boleh jasa logo ke saya ya. Nah, boleh di Di DM aja. di DM aja Di gitu. Instagram saya Vito. Jangan lupa. Di follow juga jangan lupa. Oke. Oke, kita jawab pertanyaan dari Jawab. Citato aja ya. Tadi apa ya pertanyaannya? Nih gua ini ya, gua ulang ya. Lagi, Apa peran ilustrasi dalam merancang identitas merek dan logo? ya, merek dan logo Oke, ya. merek dan logo dua berarti nih tanyanya. Itu ilustrasi itu dapat membantu menciptakan identitas merek yang menguatkan dengan merancang logo tersebut seperti karakter atau elemen visual yang dapat dikenali. Jadi untuk membantu membranding ya. Misalkan logonya, ilustrasinya apa macan lagi lari Puma kan, Puma. itu kan ilustrasi yang buat orang-orang tuh kayak wah ini mah Puma mah mahal misalkan ya, ini mah di atas 1.000 lebih kayak gitu-gitu. Jadi untuk Citato aja peran merek dan apa tadi logo itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena ketika ngomongin logo itu kan mahal-mahal ya logo. Pertamina aja tuh, kita ambil contoh Pertamina, bener-bener berapa miliar gitu, ratusan gitu bahkan satu logo doang tuh. Tapi kan di balik ilustrasi logo itu banyak aturannya, maknanya kayak gimana gitu, filosofinya apa segala macam sesuai memuatkan si brand tersebut. Jadi mahal ya. Jadi mahal. Apa ini filosofinya? Apakah ada brief yang jelas segala macam kayak gitu-gitu tuh. Oke, Citato Terus semangatnya bikin semangat tokonya. bikin lo tokonya. Ntar kalau misalkan ada branding ilustrasi bikin banner bisa DM kita ya. Iya, betul sekali dari Apa IG-nya? ada video T-nya 2, O-nya 3. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini nama akunnya anjir ini mah bahaya nih. Aduh, apa nih yang bahaya bisa? Oke, tapi gak apa-apa, kita buat konten ini profesional aja, apa adanya. Nama akunnya pendukung Anies. Pada pendukung Anies, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan kayak debat aja. Kemana banjir? Oke, bagaimana ilustrasi dapat digunakan untuk mendukung kampanye sosial atau lingkungan? Mendukung berarti Ilustrasi dapat aduh saya nggak pandai mengolah katanya seperti Pak Anies. Sulit. Maaf untuk bahasa Pak Anies. Kita sorry ya. Sorry ya, ini kita nggak di endorse nih soalnya. Oke, lanjut ya. Kampanye sosial. Aduh. Atau lingkungan. Lu udah mau kampanye lagi aja ini. Bentar lagi pemilu nih, aduh. Oke, ilustrasi itu dapat menjadi alat yang kuat dalam kampanye sosial atau lingkungan betul. dengan menyampaikan pesan penting melalui gambar-gambar yang
lebih mencolok. Banyak tuh sekarang di jalan-jalan. Iya, baliho-baliho ya. Iya. Gede-gede anjir. Mencolok banget itu si ilustrasinya. Sampai gua lagi bawa motor anjing ngecolok. Saking mencoloknya ilustrasi banner-banner baliho di pinggiran jalan tuh. Hati-hati ya. Kepada buzzer-buzzer, lu jangan nempelin ilustrasi yang asal-asalan lu. Iya. Ntar lagi di Braga misalkan di Bandung, ih ini apaan merah-merah misalkan, ini apa-apa biru-biru segala macam. Janganlah, itu mengganggu estetika pemandangan kota. Iya. Kota Bandung khususnya kayak gitu. Bandung terlahir dari Ketika Tuhan tersenyum. Nih, Tuhan udah senyum ngelahirin Bandung. Lu bikin baliho-baliho kayak gitu, gak jelas pokoknya. Apalagi kan sekarang harusnya bikin iklan banner-banner itu ada tempatnya seperti di baliho. Betul. Dan sekarang tinggal asal tempel saja, kan itu mengganggu estetika lah. Iya. Ya betul. Ada mungkin uang yang harus dikeluarkan. Betul. Adapun lu pengen kampanye boleh sebenarnya, Iya. ngomongin kampanye itu mah kalian sebagai partai lah. Tapi yang gua tekanin tuh kayak lu kalau masang banner tuh ngotak dikit lah Iya. gitu. Jangan sampai rumah orang tuh dijadiin iklan ini kampanye. Jangan kayak gitulah. Oke, terima kasih kepada pendukung Anis sudah menanyakan terkait ilustrasi kampanye di era hari ini gitu. Oke, lanjut. Elisa, akunnya Elisa dot doang udah. Elisa dot udah. Udah, ya udah. Kakak-kakakku, udah dipanggil kakak-kakakku aja nih. Ya Dek, gimana? Halo Dek. Halo Dek. Kak, apa pengaruh seni tradisional pada perkembangan ilustrasi modern? Menarik. Menarik. Pengaruh seni tradisional pada perkembangan ilustrasi. Keren nih. Menarik. Keren. Sikat aja, Bang. Untuk Elisa Dotan, ya udah. Seni tradisional seperti seni rupa dan ilustrasi klasik yang telah memberikan dasar estetika. Oh iya, basic ya mungkin. Iya, dan teknik yang masih mempengaruhi ilustrasi modern. Kayak itu seniman bocah kan, iya, lebih mengutamakan budaya tapi itu lebih ke modern juga. Iya, digital pakainya ya, betul. Jadi kalau misalkan ada pengaruhnya seni tradisional pada perkembangan ilustrasi modern, oh jelas ada. Karena banyak anatomi yang perlu kita pelajari gitu ya sebelumnya di klasik. Kalau tadi bahasanya klasik tadi, kenapa mempengaruhi? Karena basic dari menggambar itu bener-bener dari tradisional gitu, dari zaman mana gitu, emang kepake tradisional. Nah, adapun digital itu untuk menjadikan inovasi gitu, inovasi yang asalnya jadi media tradisional, nah dialihkan kepada digital kayak gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya mempengaruhi apa tidak, ya pasti ya mempengaruhi karena isu basic dari menggambar itu dari tradisional kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Elisa sudah menanyakan ya terkait perkembangan digital tradisional digital segala macam. Terakhir namanya Usep Bedil ya. Ini kayaknya tentara ketolak jadi seniman. Beda sama Hitler tuh, asalnya jadi seniman tertolak jadi tentara gitu. Ini mah berbeda lah. Oke, terakhir ya. Kepada abang-abangku, enggak pakai ku. Kepada abang-abang, apa saran untuk seseorang yang ingin memulai karir sebagai ilustrator di era digital hari ini? Saran bagus sih. Bagus menarik. Saran itu bisa jadi ke diri saya sendiri atau Betul. Saya coba jawab juga nih. Saran dari saya itu lebih melibatkan pembangunan portofolio. Oke. Digital yang kuat dan terus mengembangkan keterampilan berpartisipasi dalam komunitas-komunitas ilustrator online dan mencari peluang kolaborasi. Oke. Mencari
Jadi berarti kan banyak ya anak muda yang mungkin kebingungan ya. Iya. Kalau misalkan bang, kalau jadi ilustrator tuh gimana awalnya? Nah, ini nih teman-teman, kalau misalkan ilustrator tuh bukan jangka yang pendek ya. Iya. Bukan misalkan sebulan 2 bulan bahkan setahun itu lu bakal terkenal, gambar lu kejual segala macam. Tidak seperti itu. Bukan berarti lama juga, itu balik lagi ke kalian bagaimana cara atau metode menggambarnya secepat apa kayak gitu. Cuman untuk tadi nih jawaban Bang Pito katanya kalau misalkan memulai awal tuh gimana sih buat jadi ilustrator? Yang pertama portofolio ya, karena kenapa harus portofolio? Orang-orang tuh harus kenal kita sebenarnya gitu. Art stylenya apa, genrenya apa, terus tradisional atau digital. Kalau tadi kayak gitu tuh. Yang pertama portofolio. Yang kedua tadi keterampilan ya. Keterampilan. Gimana caranya? Betul. Diasah kayak lu jam terbang lu berapa banyak sih gitu. Yang hasilnya keterampilan lu bakal terasah dan jebret lah pokoknya kayak gitu. Portofolio, keterampilan atau tadi sempat dibahas komunitas online ya. Iya. Betul. Itu gue lihat dari ilustrator kalau misalkan apa ya, si ilustrator besar gitu, dia bener-bener menjoin gitu ke komunitas besar, ke komunitas-komunitas online maupun offline gitu. Ya Yanto ya. Itu tolong dikecilin Yanto. Itu sorry. aduh gimana udah malam nih. Kayak gitu. Komunitas dan mencari peluang apa tadi? Kolaborasi. Nah, jadi kita jangan apa kalau Sundanya ngedekul tuh di kamar aja. Tapi lu kalau misalkan jadi ilustrator bener-bener cari kolaborasi. Apalagi segenre ya. Iya. Mendatangkan relasi juga kan. Betul. Coba tahu teman-teman Bang Saril kan ngobrol kolaborasi, dan tahunya teman Bang Saril itu ada temannya yang ingin membuat kayak seperti itu, lalu dialihkan ke Bang Saril. Betul. Jadi sesuai pasar. Bisa jadi pasar gua ada di Bang Pito atau di Siantu tuh yang lagi rebahan tuh ini garuk-garuk peler. Kayak gitu. Berat. Jangan sampai lu menutup diri karena pekerjaan gua mah di rumah juga bisa. Betul gitu. Ngomongin bisa di rumah mah emang khususnya anak DKP nih kayak kita banyak pekerjaan yang WFH lah kasarnya, yang bener-bener ini mah di rumah bisa terus sambil rebahan, bisa sambil ngobrol sama orang tua di rumah dan sebagainya bisa gitu. Cuman lu jangan menutup diri. Bagaimana caranya peluang kolaborasi lu tersebar luas lah ya. Jangan sampai lu menutup diri. Nah seperti itu teman-teman, terima kasih kepada genap ya 15 orang pertanyaan menanyakan ke kita. Siapa tahu kita bisa membantu ya. Gitu, kecil-kecilan gitu, bukan berarti kita maha benar gitu, benar-benar semua statement yang gua tanyakan. Mungkin dari netizen juga ada yang dari kita ini masih ada yang kurang, boleh ditambahkan juga. Itu boleh banget gitu, kita open kritik kok ya. Terkait ilustrasi kita masih belajar, tapi disclaimer sekali lagi ini hanya konten ilustrasi membahas atau mengulas pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Bukan berarti kita membuat kurikulum ilustrasi itu harus gini bukan gitu. Seperti itu mungkin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Pito sudah menjadi narasumber kita ya di malam hari ini. Semoga ini jadi dampak baik bagi ilustrator Indonesia ya artinya. Khususnya kayak gitu, ilustrator atau seniman-seniman yang mungkin bergerak di bidang ilustrasi kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata, bahasa-bahasa yang kurang berkenan ya di hati teman-teman, mohon dimaafkan gitu karena kita masih belajar kayak gitu. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ditutup saja ya. Gak usah pakai ini mungkin ya. Yasin kepanjangan gitu, kepanjangan. Tutup saja. Sobat Nocturnal hari ini jangan sampai melewatkan
chapter apa ya, membahas gitu yang akan datang gitu. Bisa jadi gua di sini bisa mendatangkan ilustrator besar, salah satunya bocah seniman gitu, karena gua bener-bener terinspirasi. Tapi khususnya kendaraan art sih biasanya gua pengen apa ya, menanyakan gitu hal-hal yang gua takutkan, yang gua ingin tahu gitu, teknis, metode segala macam. Terima kasih Sobat Nocturnal. See you, jangan sampai melewatkan konten-konten kita. Bye bye. Check it out.